Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi untuk belajar pemrograman C++. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai array atau larik, di mana array itu adalah kumpulan data gitu yang memiliki tipe data yang sama. Jadi misalkan nih kita memiliki 10 data integer gitu ya, yang sama-sama nilai isinya. Misalkan saya punya 10 data nilai nih. Saya ingin definisikan, maka mungkin kita bisa definisikan integer nilai 1 gitu ya, nilai 2, nilai 3 sampai 10 misalkan. Nah, sebenarnya gitu juga bisa. Saya punya 10 data nilai, ya udah kita definisikan nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4 sampai 10. Nah, di C++ itu ada yang namanya array atau larik yang memungkinkan adalah nilai-nilai ini kita kumpulkan ke dalam sebuah tipe data array yang cara pendefinisiannya adalah kita bisa definisikan tipe datanya apa, nama variabelnya apa, terus ada berapa elemen data, misalkan ada 10 data gitu ya, sehingga pendefinisian adalah tipe datanya apa, nama variabel dan berapa elemen datanya ini di dalam kurung siku buka dan kurung siku tutup gitu. Jadi di sini sama aja dengan kita mendeklarasikan seperti ini. Oke, jadi untuk C++ elemen data array itu akan dimulai dari indeks ke 0. Jadi kalau saya definisikan nilai itu ada 10, berarti ada di nilai ke 0 sampai nilai ke 9. Jadi ada 10 data di mana kita mulai dari 0 sampai 9. Indeksnya pasti dari 0 untuk array di C++ gitu ya. Nah, untuk pengisian datanya kita bisa isikan langsung gitu ya. Jadi pengisian datanya itu kita bisa isikan langsung, misalkan integer nilai gitu ya. Ada kita bikin dulu ya 5 di mana datanya terdiri dari, kita bisa assignment nih. Nah, untuk assignment datanya kita bisa gabungkan di dalam sebuah kurung kurawa gitu ya. Kurung kurawa buka misalkan data yang ke 0 itu ada 10, data ke satunya itu 11, data keduanya 12, data ketiganya 13, data keempatnya 14, data kelimanya misalkan berapa? Sorry, ini udah 5 ya. 0, 1, 2, 3, 4. Kurung kurawa tutup titik koma. Jadi ini sama dengan nilai ke 0-nya 10, nilai ke 1-nya 11, nilai keduanya 12, nilai ketiganya 13, nilai keempatnya 14 gitu ya. Oke, artinya kita bisa assignment langsung atau kita inisialisasi. Jadi kita bisa anggap ini kita inisialisasikan. Nah, untuk pengisian langsung tidak harus 5 langsung kita isikan, bisa aja Anda deklarasikan nilai sebanyak 10, tapi Anda hanya mengisi datanya hanya untuk 2 data aja, 0 dan 1. Misalkan yang lainnya belum kita assignment atau kita inisialisasi datanya. Bisa aja. Yang penting itu tidak boleh lebih dari jumlah ini ya. Kalau 5 ya harus 5 gitu maksimalnya. Tapi kalau Anda isikan 2 dulu, 3 dulu bisa. Sehingga nilai 0 ada isinya, nilai 1 ada isinya, nilai 2 ada isinya, yang lainnya belum, misalkan boleh aja. Seperti itu. Nah, ini cara yang pertama. Cara kedua, kita bisa isikan pada saat setelah kita deklarasikan seperti ini, di bawahnya kita bisa isikan nilai untuk elemen ke 0, misalkan saya isi 10, itu bisa. Lalu nilai untuk elemen ke 1 saya isi 20. Nah, artinya kita isikan langsung pada saat setelah kita deklarasikan variabelnya. Kalau yang ini kan pada saat kita mendefinisikan, kalau ini setelah kita definisikan variabel kita isi langsung. Jadi assignment langsung lah, sama kayak I saya isi 0. Nah, artinya ini juga sama. Cuman kita harus tuliskan dia elemen berapa yang akan kita isi datanya. Nah, atau cara ketiga, kita bisa memasukkan menggunakan pengulangan. Misalkan kita inputnya dari keyboard, maka kita bisa gunakan misalkan pengulangan for gitu ya, for integer i sama dengan 0 misalkan ya, karena harus dari 0 ya. Integer i sama dengan 0 selama i kecil 5, artinya 0, 1, 2, 3, 4, karena 4 kecil 5, kalau 5 kan tidak kecil 5, lalu i plus plus. Oke, cara ngisinya bisa aja gitu ya, data ke i gitu ya, data ke i misalkan kita isikan cin
yaitu nilai ke I. Jadi nilai keberapanya ngikutin I. Ketika I-nya 0, kita inputkan ke nilai ke 0. Ketika I-nya 1, kita inputkan ke nilai 1 dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, kita langsung coba programnya. Jadi untuk programnya kita langsung coba. Di sini tadi ya, kita pakai contoh yang tadi, kita punya integer nilai sebanyak 5. Nah, kita bisa assignment langsung untuk inisialisasi data tadi, misalkan agak beda kita isikan datanya, misalkan atau segini dulu boleh. Jadi hanya 4 yang kita isi, berarti yang elemen kelima atau nilai 4-nya belum kita isi. Jadi baru 0, 1, 2, 3. Misalkan seperti itu boleh. Atau Anda inisialisasi yang nilai ke 0-nya saja boleh ya. Tapi yang penting tidak boleh lebih dari 5 data. Oke, nah setelah itu misalkan saya masukkan aja langsung dari keyboard cout. Misalkan masukkan data ke I gitu ya. Biar bagus kita tambahkan titik 2, yaitu kita masukkan ke nilai ke I. Kan itu ya. Nah, ini kalau saya memasukkan, jadi ada berapa nilai? Nah, untuk mengetahui jumlah nilainya, atau kita isikan satu-satu ke sini, kita harus gunakan for, gitu ya. For integer, misalkan I sama dengan 0, karena harus dari 0, selama I kecil 5, I plus plus, gitu ya. Baru kita masukkan ke sini. Masukkan data ke I, gitu. Karena kita harus masuk ke dulu pengulangan, gitu ya. Oke, nah ini baru kita masukkan datanya. Untuk menampilkan data, kita tinggal ulang aja pengulangannya, gitu ya. Tapi ini untuk hasilnya, gitu ya. Gitu. Jadi kita bisa masukkan data dari keyboard, lalu kita tampilkan hasilnya. Seperti itu, kita coba. Gitu ya, masukkan data ke 0, ya kita masukkan data ke 0 gitu, yaitu misalkan 67, data ke 1-nya 45, 65, 43, 65, nanti keluarlah hasilnya. Ini masukkan data gitu ya, kita hilangkan masukannya. Oke, nah bagaimana jika saya ingin gunakan, jadi misalkan kita punya 5 elemen data ya, seperti itu. Kita punya 5 elemen data nih dari 0 sampai 4 gitu ya. Misalkan saya ingin dari 5 ini 0, 1, 2, 3, 4. Dari 5 ini misalkan ini nilainya, ini hasil penjumlahannya. Jadi nilai keempat ini akan kita isi dengan hasil penjumlahan dari nilai 0 tambah nilai 1 tambah nilai 2 tambah nilai 3. Kan gitu ya, misalkan kita ingin membuat seperti itu, maka kita bisa ngulang untuk inputan kan sebanyak ini. Kalau dia datanya ada 5, berarti elemennya 0 sampai 4. Berarti kita akan mengulang dari 0 sampai 3 seperti itu. Nah, kita lihat, nah nanti ini adalah hasil penjumlahannya gitu. Seperti itu. Nah, kita sudah tahu nih penjumlahannya ada di mana? Ada di nilai ke-4. Kan gitu ya, kita isi dengan misalkan kita isi 0 atau Anda inisialisasi di sini 0, gitu ya. Jadi nilai keempat sudah kita inisialisasi, datanya adalah 0. Jadi 0, 1, 2, 3, yang 4 kita isi 0, gitu ya. Nah, kita masukkan lagi untuk yang ini, kita replace. Sebenarnya ini tuh mereplace yang ini ya, karena ini inisialisasi awal. Nah, pada saat kita sedang memasukkan data pertama, maka si nilai ini akan berubah dengan nilai ini ditambahkan dengan data pertama. Kan gitu ya. Pada saat yang kedua, berarti kan dia berubah jadi 65. Lalu pada saat I-nya kedua, berarti 65 ini akan ditambahkan dengan 67. Kan gitu ya. Nanti hasilnya akan ditambahkan dengan 34, hasilnya lagi akan ditambahkan lagi dengan 65. Maka pada saat kita input data, nilai keempat akan diisi dengan nilai keempat ditambah dengan nilai ke I. Itu. Hanya saja Anda harus hati-hati adalah di sini.
Kan jadinya 0, 1, 2, 3 gitu ya. Oke. Nah, artinya dia akan mengulang sebanyak 4 kali dan datanya akan disimpan di elemen kelima atau di 4. Maksudnya kelima itu data kelima tapi elemen keempat. Oke. Nah, kita akan ulang 5 kali. Nah, dari sini ini kelihatan hasil penjumlahannya ada di akhir. Oke, kita lihat ya. Oke, kita masukkan datanya. Pertama adalah supaya bisa dihitung, kita coba dulu 1, 2, 3, 4. Nah, hasilnya ada di sini. 1 tambah 2, 3 tambah 3, 6 tambah 4, 10. Jadi hasilnya ada di data keempat atau di data kelima elemen nomor 4. Karena elemennya kita mulai dari 0. Gitu ya. Nah, itu contohnya untuk array. Jadi array itu nanti apapun datanya, yang penting kumpulan data yang tipe datanya sama. Misalnya ada kumpulan nama, ada kumpulan nilai, ada kumpulan kumpulan data lainnya, misalkan float, double dan yang lainnya. Yang penting satu tipe data yang sama. Gitu ya, silakan barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh komentar di kolom komentar. Terima kasih. Kita lanjutkan untuk materi array selanjutnya setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.